Assalamualaikum, hai semuanya. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yang berjudul pemeriksaan kolesterol, HDL, dan trigliserida. Namun, sebelum masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Saya Nurdianti selaku koordinator kelompok 1, dan ada teman saya Rusnia, ada Ade Nurhotima, ada Aninditya Dwi Lestari, ada Reski Septia Rahmawati, ada Hadriani, dan ada Christine Berti Parerung. Langsung saja kita masuk di materi yang pertama, yaitu definisi kolesterol, HDL, dan trigliserida yang akan dibacakan oleh Rusnia. Kolesterol adalah salah satu turunan lemak yang beredar dalam darah kita. HDL dikenal sebagai kolesterol baik, terdiri atas protein dan sedikit lemak. HDL membentuk paket yang stabil. HDL mencegah terjadinya penimbunan pada dinding arteri. Maka, semakin tinggi kadar HDL akan semakin baik, karena dianggap sebagai pelindung jantung. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak utama yang mengalir di dalam darah manusia, yang berfungsi untuk menyimpan kalori dan menyediakan energi untuk tubuh. Trigliserida dihasilkan tubuh dari sumber energi, yaitu karbohidrat dan dari pencernaan lemak yang terdapat dalam makanan. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Ade Nurhotima. Adapun sampel dari pemeriksaan yang pertama, tempat yang akan ditusuk dibersihkan dengan kapas alkohol 70% dan biarkan sampai kering. Yang kedua, jika memakai vena fossa cubiti, pasanglah ikatan pembendung pada lengan atas dengan tujuan adanya stafis vena. Yang ketiga, tegangkanlah kulit di atas vena itu dengan jari-jari tangan kiri supaya vena tidak dapat bergerak. Yang keempat, tusuklah vena yang terlihat dengan semprit sampai ujung jarum masuk ke dalam lumen vena. Yang kelima, pembendung diregangkan atau dilepaskan dan perlahan-lahan ditarik mengisap semprit sampai jumlah darah yang dikehendaki didapat. Yang keenam, taruhlah kapas kering di atas jarum dan tariklah semprit tersebut. Yang ketujuh, mintalah kepada orang yang darahnya diambil supaya tempat tusukan ditekan selama beberapa menit dengan kapas tadi. Yang kedelapan, darah dialirkan ke dalam wadah atau tabung yang tersedia melalui dinding tabung. Materi ketiga, yaitu pemeriksaan kolesterol, dibacakan oleh Aninditya Dwi Lestari dan Reski Septia Rahmawati. Persiapan sampel untuk pemeriksaan kolesterol. Yang pertama, darah diambil dari vena dengan menggunakan spot sebanyak 3 cc. Lalu, darah dimasukkan ke dalam tabung yang bersih dan kering tanpa antikoagulan. Kemudian, darah pada tabung dibiarkan membeku selama kurang lebih 15 menit. Kemudian, disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit untuk memperoleh serum. Serum yang dihasilkan segera dipisahkan dari bekuannya. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan kolesterol. Cek kolesterol sebaiknya dilakukan secara berkala, yakni 5 tahun sekali sejak usia 20 tahun. Kendati demikian, ada beberapa kelompok orang yang disarankan untuk melakukan cek kolesterol lebih sering, di antaranya yaitu pria berusia 55 tahun ke atas dan wanita berusia 65 tahun ke atas, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit jantung, memiliki berat badan berlebih atau obesitas, memiliki tekanan darah tinggi atau diabetes,
merokok, kurang aktif berolahraga, atau sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, misalnya makanan berlemak atau gorengan. Pemeriksaan kolesterol dilakukan melalui pengambilan sampel darah, baik dari ujung jari maupun dari pembuluh darah, untuk kemudian diperiksa di laboratorium klinik atau rumah sakit. Tes ini biasanya hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Untuk persiapan pasien, dokter akan menentukan apakah Anda harus berpuasa atau tidak sebelum melakukan cek kolesterol, dan akan menginformasikan apakah ada persiapan lain yang perlu dilakukan. Lama puasa yang disarankan adalah 9-12 jam sebelum tes, dan tes umumnya dilakukan pada pagi hari. Adapun alat yang digunakan untuk pemeriksaan kadar kolesterol yaitu yang pertama lancet atau jarum kecil, yang kedua strip uji, yang ketiga Nesco strip, yang keempat alkohol swab, yang kelima perangkat lancing atau alat untuk menahan jarum, yang keenam meteran glukosa. Pelaporan hasil pemeriksaan darah kolesterol. Pada penulisan hasil kadar kolesterol yaitu 165 mg per desiliter, kadar kolesterol dikatakan tinggi jika lebih dari 200 mg per desiliter. Kadar kolesterol dikatakan normal jika kurang dari 200 mg per desiliter. Adapun interpretasi hasil kadar kolesterol yang diperoleh 165 mg per desiliter di mana sesuai dengan nilai rujukan normal. Nah, ada beberapa tips sehat untuk menjaga agar kadar kolesterol Anda tetap stabil. Yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang kedua, menerapkan pola hidup sehat. Dan yang ketiga, konsumsi makanan dan minuman penurun kolesterol. Selanjutnya, yaitu pemeriksaan HDL dibacakan oleh Hadriani. Persiapan sampel untuk pemeriksaan trigliserida yaitu yang pertama, darah diambil dari vena dengan menggunakan spuit sebanyak 3 cc, kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang bersih dan kering tanpa antikoagulan. Kemudian darah pada tabung dibiarkan membeku selama kurang lebih 15 menit, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit untuk memperoleh serum. Serum yang dihasilkan segera dipisahkan dari bekuannya. Untuk pemeriksaan HDL, hasil HDL yang diperoleh yaitu 80 mg per desiliter. HDL dikatakan tinggi jika lebih besar dari 65 mg per desiliter, dan HDL dikatakan normal jika kurang dari 55 mg per desiliter. Adapun interpretasi hasil HDL diperoleh 80 mg per desiliter, di mana sesuai dengan nilai rujukan. Selanjutnya, yaitu pemeriksaan trigliserida dibacakan oleh Christine Berti Parerung. Persiapan sampel untuk pemeriksaan kolesterol. Yang pertama, darah diambil dari vena dengan menggunakan spot sebanyak 3 cc. Lalu, darah dimasukkan ke dalam tabung yang bersih dan kering tanpa antikoagulan. Kemudian, darah pada tabung dibiarkan membeku selama kurang lebih 15 menit. Kemudian, disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit untuk memperoleh serum. Serum yang dihasilkan segera dipisahkan dari bekuannya. Laporan hasil pemeriksaan trigliserida. Pada penulisan hasil trigliserida yaitu 54 mg per desiliter, nilai normal trigliserida pada pria yaitu 40-160 mg per desiliter. HDL dikatakan normal trigliserida pada wanita 35-135 mg per desiliter.
Adapun interpretasi hasil trigliserida diperoleh 54 mg per desiliter, di mana sesuai dengan nilai rujukan.